Al-haditsus tsalitsu asyara, hadis yang ke-13 tentang kematian, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu, ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasul pernah masuk ke tempat salatnya. Fara'a unasan yakthiruna al-kalam. Lalu dia melihat orang-orang tengah banyak berbicara. Faqala, Rasul bersabda, amma innakum law aktsartum dzikraha dhammal ladzati la syagalakum amma ara fa aktsaru wadhkuruha dhammul ladzati, yakni al-maut. Ingatlah sesungguhnya andai kalian banyak mengingat kematian, nescaya kalian tidak akan banyak berbicara. Oleh karena itu perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yawma illa wa tatakallama bi sitti kalimatin, ya. Karena sesungguhnya tiada hari yang dilewati di kuburan kecuali kuburan itu akan mengatakan 6 kalimat, ya. Fataqulu ana baitul ghurbati wa ana baitul wahdati wa ana baitul wahsyati wa ana baitul zulmati wa ana baitul turabi wa ana baitul dudi, ya. 6 perkara itu adalah: aku adalah tempat pengasingan, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah tempat kegelisahan, aku adalah tempat kegelapan, aku adalah tempat dari tanah, aku adalah tempat belatung. Fa idza dafana al-'abdul mu'minu, ketika seorang hamba mukmin telah di kuburan, qala lahul qubru marhaban wa ahlan wa sahlan, amma innaka kunta la habba man yamshi ala dhahri, ya. Semoga kelapangan untukmu, aku menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kelapangan, kemudahan ditetapkan atasmu, ya. Sesungguhnya engkau orang yang paling aku cintai yang berjalan di atasku. Fa idza ulitaka al-yawma sarat ila fasatara san'i bika fayusa'u lahul qabr, ya. Ketika aku berkuasa di atasmu hari ini dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu. Kemudian kuburan meluas karena seluas pandangan mata dan dibukakannya baginya pintu surga, ya. Madda basarahu wa yuftahu lahu babul jannah. Wa idza dafana al-'abdu al-kafiru qala lahu al-qubur, ketika hamba kafir telah dikubur, maka kuburan berkata kepadanya, la marhaban wa la ahlan wa la sahlan, amma innaka kunta la baghdu man yamshi ala zahri, ya. Berkata kuburan tadi, semoga kelapangan tidak untukmu, aku tidak menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan tidak ditetapkan untukmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku. Fa idza ulitaka al-yawma wa sarat ila fasatara san'i bika fayaltaimul qabru alayhi hatta takhlifu adla'ihi, ya. Kemudian kuburan menjepitnya hingga tulang belulang rusuknya hancur, sambil Rasulullah memberikan isyarat dengan memasukkan jari tangan satunya ke jari tangan lainnya, ya. Fa asyara an-nabiy alaihi salatu wassalam bi asabi'i fa adkhala ba'daha fi ba'din thumma qala fa yaqidullahu 70 nabiyina, ya. Kemudian Allah mempersiapkan untuknya 70 ular yang besar, ya. Yang andai satu ular saja dari mereka menyembur di bumi, maka bumi tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun selama dunia ini ada. Law anna wahidatan minha nafakha fil ardi ma anbatat syai'an ma baqiyat dunya fayanhashuhu wa yakhdasuhu hatta yaqdi bihi ila al-hisabi, ya. Kemudian ular-ular itu menggigit, menyobek-nyobeknya sampai datangnya masa
penghitungan amal. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa ahfaratun min hafarin niran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan bisa jadi sebuah taman dari taman-taman surga dan sebuah lubang dari lubang neraka. Selanjutnya ya telah diceritakan tentang tangisan Utsman karena kuburan. An Abi Bakril Ismaili, dari Abu Bakar al-Ismail bi isnadihi, dengan sanadnya, an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, innahu kana idza wasafat indahu an-nara lam yakun yabki wa idza wasafat al-qiyamah lam yakun yabki wa idza wasafa al-qubur kana yabki. Ya, adapun Utsman bin Affan itu jika disebutkan tentang mereka kepada Utsman perihal neraka, dia tidak menangis. Ketika disebutkan perihal tentang kiamat, dia juga tidak menangis. Akan tetapi ketika disebutkan perihal tentang kuburan kepadanya, maka ia menangis. Faqila lahu ma hadza ya Amirul Mukminin. Ya, kemudian ia ditanya, mengapa Anda demikian itu wahai Amirul Mukminin? Ya, faqala inni idza kuntu fin nari kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya ketika aku berada di neraka maka aku akan bersama orang lain, ketika aku berada di hari kiamat maka aku juga akan bersama mereka, tetapi ketika aku berada di kuburan maka aku akan sendirian. Lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nasi, tidak ada seorang pun nanti yang akan bersamaku di dalam kuburan, ya. Wa inna mafatihal qabri ma'a Israfil alaihi salam wa huwa yaftahuhu yaumal qiyamati. Ya, sesungguhnya kunci kuburan berada di tangan malaikat Israfil, ia akan membuka kuburan nantinya di hari kiamat. Wa kana yaqulu man kanatid dunya subhanahu kana al-qabru jannatahu. Utsman melanjutkan, barang siapa dunianya adalah penjara baginya, maka kuburan adalah surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu kana al-qabru mahsabahu. Ya, barang siapa dunia adalah surga baginya, maka kuburan adalah penjaranya, ya. Wa man kanatil hayatid dunya qayyadahu fa innal mauta atlaqahu. Ya, barang siapa yang kehidupan di dunia adalah belenggu baginya, maka kematian akan melepaskan belenggunya, ya. Wa man taraka nasibahu fid dunya istawafahu fil 'uqbah. Barang siapa yang meninggalkan kemewahan dunia, maka ia akan mendapati kemewahan itu di akhirat, ya. Wa kana yaqulu khairan nasi man taraka ad-dunya qabla an tatrakahu wa arda rabbih qabla an yalqahu. Ya, kata Umar, sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya dan membuat Tuhannya meridhoinya sebelum ia berjumpa dengannya. Wa umaru qabrahu qabla an yadkhulahu, ya, dan sebelum dan yang meramaikannya kuburannya sebelum ia memasukinya. Haka telah hukia, ya, diceritakan atau yang berjudul Oh Bapakku. Anil Hasan al-Basri, diceritakan dari Hasan al-Basri, ya, innahu kana jalisan ala babi darihi, ketika ia sedang duduk di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya. Idza marat bihi janazatun rajulun wa khalfaha unasun wa tahtal janazati bintun saghiratun sa'iyatun. Ya, tiba-tiba lewat jenazah laki-laki yang lewat diiringi oleh orang yang belakangnya. Di bawah jenazah itu terdapat anak perempuannya yang masih kecil berjalan, ya. Qad naqadat sya'ru ra'siha wa hiya tabki, ya. Rambutnya dalam keadaan terurai sambil menangis. Qala faqama al-Hasan wa taba'al janazah. Kemudian Hasan sendiri berdiri dan mengikuti jenazah itu, ya. Faqalatil bintu ya abati. Dia mendengar anak perempuan itu berkata,
lam yastaqbalni yawman mithla yawma hadha. Mengapa aku menghadapi hari kepergianmu seperti ini di usia umurku saat ini, fi umri. Qala al-Hasan lil binti, berkata Hasan kepada anakmu, ya. Lam yastaqbal li abika mithla hadzal yawm, bapakmu belumlah menghadapi hari seperti ini, ya. Fa shalla al-Hasan 'ala al-janazati, kemudian Hasan al-Basri mensalati jenazah itu, wa raja'a, kemudian dia pulang. Falamma kana minal ghadi wa shalla al-Hasan bil ghadawati wa tala'at, keesokan harinya ketika Al-Hasan salat subuh, kemudian matahari terbit dan ia di tala'atis syamsu wa jalasa ala babi darihi, dan dia berdiri dan dia duduk di depan pintu rumahnya. Idh huwa ra'a tilkal bintu tabki wa tadhhabu ila qabri abiha. Dia tiba-tiba melihat anak perempuan itu menangis dan pergi berziarah ke kuburan bapaknya. Zairatul lahu, qala al-Hasan inna hadhihi al-bintu hakimatun ittaba'aha asa an tatakallama bi kalimatin tanfa'ani, qala fataba'al Hasan, ya. Anak perempuan ini adalah anak yang pintar, aku akan mengikutinya, barangkali ia akan mengatakan beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku, kata Al-Hasan. Kemudian Hasan al-Basri mengikuti anak perempuan itu. Falamma balagat ila qabri abiha ihtafal Hasanu, ya. Ketika anak perempuan itu sudah sampai di kuburan bapaknya, maka Al-Hasan bersembunyi di bawah pohon yang berduri, ya, an ainiha tahta syaukatin. Qala fama fa'anaqat al-bintu qabra abiha, kemudian anak itu memeluk kuburan bapaknya. Wa wada'at khadha ala al-turabi wa hiya taqulu ya abati kaifa bitta fi dhulmatil qabri wahidan, ya. Dan anak itu meletakkan pipinya di atas kuburannya bapaknya dan berkata, wahai bapakku, bagaimana bisa kamu semalaman berada di kuburan yang gelap sendirian tanpa lampu dan seorang teman, bila sirajin wala muannasin, dan tanpa seorang teman penghibur. Ya abatis asrajat laka lailatun awwalun amsi faman asraja lakal barihati, ya. Anak itu juga berkata, wahai bapakku, kemarin malam aku masih memberikanmu lampu, lantas adakah yang memberimu lampu tadi malam? Ya abati qatarashat laka lailatan awwalun amsi faman tarasha laka al-barihah. Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memasangkan tikar untukmu, lantas apakah yang ada memasang tikar untukmu tadi malam? Ya abati ghammazatu laka yadayka wa rajlika laylatan awwalan amsi faman ghammazakal barihati, ya. Wahai ayahku, kemarin malam aku masih memijati kedua tangan dan kedua kakimu, lantas adakah yang memijatmu tadi malam? Ya abati saqaitaka laylata awwala amsi faman saqalaka al-barihah. Ya abati qalabtaka min janibin ila janibin laylatin awwala amsi faman qalabaka al-barihah. Kemarin malam aku masih memberikanmu minuman, lantas adakah yang memberimu minuman tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih membalikkan tubuhmu dari kanan ke kiri, lantaskah ada yang membalikkan tubuhmu dari tubuhmu tadi malam? Ya. Ya abati istarat a'dha'aka allati tajarradat laylata awwal amsi faman istaraka al-barihah. Wahai ayahku, kemarin malam aku masih menyelimuti tubuhmu yang terbuka, lantas adakah yang menyelimutimu tadi malam, ya. Ya abati ta'ammaltu fi wajhika laylata awwal amsi faman ta'ammala fi wajhika al-barihah, ya.
Wahai bapakku, kemarin malam aku masih melihat wajahmu, lantas adakah yang melihat wajahmu tadi malam? Ya abati nadaituna laylata awwalan amsi fa'ajibnaka faman da'uta barihah. Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memanggil kamu. Ketika kamu memanggilku, maka aku akan memenuhi panggilanmu. Lantas adakah yang kamu panggil tadi malam, dan adakah yang memenuhi panggilanmu? Ya. يا أبت أطعمك ليلة أول أمس حين اشتهيت الطعام فهل اشتهيت الطعام البارحة. Wahai ayahku, pada kemarin malam aku masih memberimu makan ketika kamu ingin makan. Lantas apakah tadi malam kamu ingin makan, dan siapakah yang memberimu makan? Ya. Wa man at'amaka ya fahal ishtahaita at-ta'ama bal wa man at'amaka al-bariha ya abanti kuntu atbakhu laka alwan at-ta'ami faman tabakhaka khalaqa al-bariha qala fabakal hasan. Ya, wahai ayahku, kemarin malam aku masih bisa memasak untuk makanan untukmu. Lantas apakah yang memasak, siapakah yang memasak untuk tadi malam? Kata anak perempuan itu. Mendengar perkataan anak perempuan itu, Al-Hasan bersembunyi di balik pohon pun menangis. Wa adhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha wa qala ya baniyatun la taquli hadhihi al-ashya'. Mendengar Hasan bersembunyi balik pohon pun menangis dan keluar dari persembunyiannya. Kemudian ia mendekati anak perempuan itu dan berkata, wahai anakku, jangan mengatakan hal-hal semacam itu. Tetapi walakin qawli wajahnaka, ya, tetapi la taquli hadhihi al-ashya', tetapi katakanlah wajahnaka ila qiblati afa baqaita kadzalika am hawwalat ila ghairiha. Ya, tetapi katakanlah, wahai bapakku, kami telah menghadapmu ke arah kiblat, maka apakah kamu masih dihadapkan ke arah kiblat atau dipindahkan darinya? Ya abati kafanaka bi ahsanil akfani afa baqaita am naza'at anka. Ya, wahai ayahku, kami telah mengkafanimu dengan kafan yang terbaik, maka apakah kafan itu masih kamu pakai atau telah dilepas darimu? Ya abati wada'anaka fil qabri wa anta sahihul badani afa baqaita kadzalika am akalakal didani wa quli. Ya, wahai bapakku, kami telah meletakkanmu di dalam kuburan dengan kondisi tubuhmu yang sehat, maka apakah tubuhmu masih sehat atau sudah dimakan oleh ulat-ulat? Wa quli, dan katakanlah, wahai anakku, ya abati innal ulama'a yaquluna yas'alul 'abdi 'anil imani faminhum man yajibu wa minhum man yahrumu ajibta anta 'anil imani. Ya, wahai ayahku, wahai anakku, wahai bapakku, sesungguhnya para ulama berkata, kalau seorang hamba ketika di kuburan akan ditanya tentang keimanannya, maka sebagian dari mereka ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa. Maka apakah kamu bisa menjawab tentang keimananmu dan tidak bisa menjawab? Ya, ya abati innal ulama'a yaqula yusa'ul qabru ala ba'dihim wa yadhiqu ala ba'dihim adaka 'alaikal qabru am wasa'a. Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama berkata, kalau kuburan akan diluaskan bagi mayat tertentu dan akan disempitkan bagi mayat tertentu pula, maka apakah kuburanmu menyempit atau meluas? Ya, innal ulama'a yaquluna yubaddilu ba'duhum bi akfanin minal jannati wa ba'duhum bi akfanin minan nari abadalta laka minan nari am minal jannati. Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau sebagian dari para mayat akan diganti kain kafan mereka dengan kain kafan surga, dan ada juga yang diganti dengan kain kafan neraka, maka apakah kain kafanmu diganti dengan kain kafan dari surga atau neraka? Ya abati innal ulama'a yaqulul qablu rawratan min riyadil jannati aw hufratan min hufarin niran. Ya, ya abati innal ulama'a yaqulul qabri yu'aniqu ba'duhum kalu للدة الشفيقة ويبغض ويعصب بعضهم حتى تختلط أضلاعهم أعنقك القبر أما أبغضك. Ya, wahai bapakku, para ulama mengatakan kalau terkadang kuburan akan memeluk penghuninya
Wahai bapakku, sesungguhnya ulama berkata bahwa kubur adalah taman dari taman surga dan lubang dari lubang neraka. Apakah yang menimpamu, apakah engkau dapat dari neraka atau dari surga? Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwasanya terkadang kuburan akan memeluk penghuninya seperti seorang ibu yang sayang memeluk putra-putrinya, dan terkadang memarahi dan menghimpit penghuninya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Maka apakah kuburan memelukmu atau memarahimu? Ya. Ya abati innal ulama'a yaquluna kullu man wada'a fil qabri yandamu at-taqa innahu lam yakthirul hasanati wal 'asi lam irtakaba sayyiati fanadamat anta ala shay'an bika am ala qillati hasanatika. Sesungguhnya para ulama mengatakan kalau orang yang telah dimasukkan ke dalam kuburan, maka orang yang bertakwa akan menyesali mengapa ia tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan orang yang bermaksiat akan menyesali mengapa ia melakukan keburukan-keburukan. Maka apakah kamu menyesali atas perbuatan burukmu atau sedikitnya kebaikanmu, wahai bapakku? Ketika aku masih memanggilmu, maka kamu akan menjawab panggilanku, maka sudah lama aku di atas kuburanmu memanggilmu. Ya abati kuntu idza nadaituka ajibtani wa taliman ana daika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautaka. Lalu mengapa aku tidak bisa mendengarkan suaramu? Ya abati ghibta la talqani ila yaumil qiyamati Allahumma la tahrim liqa'ahu yaumal qiyamah. Wahai ayah, kamu telah pergi dan akan bertemu denganku di hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghalang-halangi kami bertemu dengannya di hari kiamat. Faqalat ya Hasan ma ahsana ma tanuhat ala abi wa ma ahsana ma wa'idtani wa nabahatani an naumatil ghafilina thumma raja'at ma'al Hasanu bakiyatun. Kemudian anak perempuan itu berkata, wahai Al-Hasan, sungguh bagus kalimat keluhanmu terhadap bapakku, dan sungguh bagus kalimat-kalimatmu yang menasihatiku dan yang menyadarkanku dari kelalaian orang-orang yang lalai. Kemudian anak perempuan itu pulang bersama Al-Hasan sambil menangis.